Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini, di channel praktisi ya. Kemarin kita sudah praktek ya teman-teman ya. Sekarang kita akan teori lagi ya. Saya nggak akan bosan-bosan untuk teori ke teman-teman, karena teori itu juga penting. Ya, dari yang saya tangkap ya teman-teman ya, video yang praktek trading sama yang teori itu lebih ramai yang praktek. Karena mereka seneng banget ngeliatin profit ataupun ngeliatin kerugian orang. Meskipun ya sepi juga yang nonton, tapi teman-teman bisa lihat nih. Ini aja deh yang terakhir ya. Ini 1.600, yang ini cuman 500, sepertiganya. Dan di channel prayoga.id sama. Nih ya, yang nonton praktek trading ya, itu 2.000 orang. Yang nonton teori, 300. Artinya apa teman-teman? Banyak orang yang memang seneng fokus ke teknik, tapi teman-teman mereka lupa bahwa psikologi trading dan mindset itu jauh lebih penting daripada sekedar teknik. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di Broker XM, kalau kalian daftar, itu kalian bisa ikut yang namanya edukasi gratis. Kalian masuk ke menu sebelah kiri, cari menu lebih banyak di sini, kemudian klik menu edukasi. Nah, di sini kalian bisa buka video edukasi ya. Ini dari para pakar, dari para ahli ya. Kalian bisa belajar secara gratis, ada banyak videonya. Nah, kemudian teman-teman kalian bisa buka menu edukasi live. Nah, di sini kalian bisa belajar juga dengan para ahli dari Broker XM ya, di ruang lanjutan Indonesia, atau ikuti live-nya ya. Simak jadwalnya masing-masing di sini karena suatu saat mungkin bisa berubah ya. Pembicaranya ada di sini dan materinya apa saja kalian bisa ikuti. Selama kalian sudah punya akun dari Broker XM, kalian bisa ikut secara gratis. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun, kalian bisa daftar melalui link yang ada di deskripsi video ini. Nah, di sini teman-teman mendingan berhenti aja, stop trading jika teman-teman masih melakukan hal-hal ini. Hal-hal ini adalah yang buat banyak sekali orang kehilangan uang ratusan bahkan miliaran ya, ratusan juta bahkan miliaran. Apa saja itu teman-teman? Ya, yang pertama adalah tidak bisa berhenti. Mau teknikmu sehebat apapun, kalau kamu nggak bisa berhenti, pasti habis. Tidak bisa berhenti, pasti habis teman-teman. Nggak percaya, buktiin sendiri. Pada saat itu teman-teman ya, di hari itu misalkan teman-teman sudah profit $50. Seandainya kalian berhenti, kalian di entry selanjutnya tuh nggak bakalan rugi $50. Dan seandainya kalian berhenti, kalian masih profit 25. Tapi karena kalian nggak mau berhenti juga, kalian habis 0. Yang tadinya profit $50, ini jadi 0. Karena kalian nggak mau berhenti juga dengan asumsi, gua mau profit dikit aja, trading sekali lagi. Maka yang terjadi adalah kamu hari itu minus $25. Yang tadinya profit $50 gara-gara trading lagi. Maka jadi minus. Bukan cuma berkurang dikit gitu, jadi minus. Kenapa bisa seperti ini? Apakah ini permainan bandar? Bukan, nggak ada hubungannya sama bandar. Ini teman-teman, market ini sangat-sangat menciptakan bias kognitif, menciptakan ilusi, menciptakan pembenaran. Jadi kalau teman-teman misalkan ya, contoh kecil ya, contoh kecil, pernah nggak teman-teman di hari itu kalian buy, ini contoh biar kalian yakin kalau ini bukan ulah bandar gitu. Kalian buy di situ dan kalian satu kali kena stop loss. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa, ini udah turun kok gitu. Ini contoh bias pembenaran ya. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Aku buy lagi di sini, pasti nanti naik. Nah, ini salah satu contoh bias kognitif yang harusnya teman-teman berhenti karena sudah salah analisa, tapi kalian melakukan pembenaran. Inilah yang menyebabkan orang yang nggak bisa berhenti itu ruginya banyak di hari itu juga. Nih. Lah, udah 2 kali SL, coba buy lagi. Padahal dia cuma pakai time frame kecil gitu. Ternyata time frame gedenya tuh masih kesini lagi. Lah, udah 3 kali saya entry. Masa sih buy lagi nggak dapat? Inilah salah satu contoh bias kognitif. Pembenaran. Nah, kenapa kita harus berhenti? Karena otak kita yang paling jernih analisa itu yang pertama. Maksimal yang kedua. Makanya dalam satu akun teman-teman, dalam satu hari itu maksimal 2 kali entry saya. Nah,
Jadi teman-teman yang mau trading, yang mau nyoba seperti ini, pasti kalian selamat. Minimal hari itu kalian gak rugi banyak. Minimal hari itu teman-teman gak margin call, sehingga besoknya kalian masih punya peluru. Ya, berhenti di hari itu. Itu penting banget. Bang, gimana kalau scalping bang? Saya mau scalper, harus entry terus. Scalper pun harus ada batasannya. Saya sudah sering banget bahas ya tentang scalper. Jadi scalping itu batasannya ada 2 ya. 1 ya tentang waktu. Yang kedua tentang nominal. Maksudnya gimana? Hari ini saya scalping, saya akan berhenti apabila sudah 2 jam scalping. Karena fokus kamu itu gak bisa bro, dipaksa terus. Seharian itu gak bisa. Yang ada kalian malah emosi gara-gara lagi sideways ataupun kejadian yang lain. Atau batasnya adalah nominal. Saya akan berhenti apabila saya rugi $50. Atau saya akan berhenti apabila saya profit $100 dalam hari ini. Jadi semuanya itu harus ada batasannya, harus ada remnya untuk berhenti di hari itu juga. Kalau teman-teman gak bisa berhenti hari itu juga, ya mending gak usah trading. Percuma, kalian akan lembur, nyampe malam, nyampe besok. Ujung-ujungnya berhentinya pas apa? Pas margin call. Oke, yang kedua, teman-teman lebih baik berhenti trading jika tidak bisa disiplin, padahal sudah bertahun-tahun. Banyak trader yang sudah 2 tahun, 3 tahun dan gak bisa disiplin juga, melanggar aturan sendiri. Sering gak pakai SL, tadinya pakai, Senin, Selasa, Rabu pakai, Kamisnya gak pakai. Senin, Selasa, Rabu, lotnya kecil, Kamisnya overload. Mendingan berhenti aja. Karena memang mungkin tidak bisa dididik menjadi seorang trader. Gak semua orang bisa jadi trader, bahkan sedikit sekali. Karena apa? Karena untuk disiplin dan konsisten itu susah sekali. Untuk tidak kebawa emosi itu susah sekali. Rugi dikit emosinya minta ampun gitu. Giliran profit ya lebih gede biasa aja. Jadi tidak semua orang psikologinya itu bisa dibawa untuk trading. Jadi jika teman-teman mungkin sudah bertahun-tahun ya kan, mungkin ada marketing yang bilang bapak mah harus dari trading balikinnya, kalau nggak trading dari mana lagi. Nggak bisa seperti itu. Kalau memang nggak cocok trading ya tinggalin, kemudian mungkin bisa bisnis yang lain gitu ya, kerja kayak gitu. Jangan dipaksa kalau memang nggak cocok ya. Yang ketiga teman-teman, berhentilah trading ketika kamu trading pengen cepat kaya. Karena trading itu tidak bisa membuat kamu cepat kaya. Trading itu adalah pelan tapi pasti. Itu adalah trading. Ya, game jangka panjang. Kalau teman-teman pengen cepat kaya, yang adalah teman-teman cepat miskin. Ini fakta dalam dunia trading. Kamu cobalah pengen profit banyak. Sama di suatu hari, kamu cobalah pengen profit kecil. Dalam satu hari, kamu tes, serakahmu kamu naikin. Segede-gedenya, pokoknya aku pengen profit segede mungkin. Pengen cepet kaya. Ya. Kamu tes ya seminggu lah, pakai 1 buah akun. Habis akunmu. Kemudian kamu tes lagi 1 minggu pengen profit kecil aja. Berapapun profitnya gak masalah. Minggu depannya akunnya masih ada dan profit. Iya kan? Minggu depannya ternyata dapat momentum bagus, profitnya agak gede. Teman-teman, semakin teman-teman pengen cepat kaya di trading, semakin cepat miskin. Mendingan berhenti aja gitu. Saya bisa yang seperti ini dalam praktek trading itu bukan yang sebentar. Saya mulai belajar dari 2016, saya tahu betul hal-hal tersebut. Sampai saya punya utang banyak, sampai saya dulu nggak pernah punya uang. Karena apa? Karena mindset dalam trading yang keliru. Sampai akhirnya saya di titik, nggak apa-apa lah, gitu, profit kecil-kecil. Yang penting akun saya awet gitu. Ketika akun saya awet ya duit saya awet juga. Akhirnya akunnya semakin awet, kemudian bisa memperbaiki tekniknya, bisa memperbaiki hidup dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ke titik di mana sudah bisa WD setiap bulan seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Dan yang keempat, jangan trading ketika kamu jangan trading dalam tekanan. Ini adalah nggak bisa teman-teman. Trading dalam tekanan itu nggak bisa. Kalau teman-teman trading dalam tekanan udah pasti kacau.
mendingan jangan trading. Tekanan itu apa? Target, teman-teman. Kalian menekan akun kalian untuk mendapatkan uang sekian. Nggak bisa. Kalau zaman dulu saya masih ngasih teori, ya sebenarnya ada angka-angka yang mungkin, tapi lebih bagus jika kita tidak menekannya sama sekali. Kenapa? Ketika kita tidak ada tekanan target sama sekali, hari ini nggak dapat duit nggak masalah loh teman-teman. Contoh ya, kita buka market. Ketika kita nggak ada tekanan target sama sekali, hari ini nggak dapat duit nggak masalah. Tapi ketika kita ada tekanan target hari ini harus dapat $30, pasti buy. Wah ini udah agak rendah, pokoknya buy aja dulu. Padahal kita belum tahu di sini, kita sudah tahu betul di sini nggak ada signal buy. Kenapa kita buy? Karena ada target. Gitu. Bukan karena signal, karena butuh duit. Itu adalah yang sangat bahaya teman-teman. Kita buy atau sell bukan karena ada signal, tapi karena butuh duit, bahaya. Jadi jangan trading dalam target atau mungkin dalam berhutang banyak. Mendingan kerja mas bro. Trading itu nggak pasti. Kamu pasti akan dikejar-kejar buat melakukan entry lagi kalau kamu punya banyak utang. Gitu. Jadi usahakan ya, jangan juga pakai uang pinjaman, sama ya, duit panas. Uang pinjaman itu termasuk duit panas, tapi duit panas itu bukan cuma uang pinjaman. Contoh ya, hari ini kamu gajian gitu ya, 5 juta. Sudah pernah trading gitu, depo dulu gitu. 4 juta depo ya, 4 juta buat deposit ya. Dengan harapan nanti dapatlah sejuta gitu. Padahal uangmu cuma ini doang. Ini juga nggak bisa. Ini termasuk dalam trading dalam tekanan. Kamu artinya pakai duit panas. Lalu yang benar gimana? Trading tanpa target, trading uang dingin. Contoh, punya uang nih 50 juta. Adalah buat tabungan dan lain sebagainya. Tradingin lah $200. $200 sekarang adalah 3,6 juta katakanlah. Ya kan, $200 segini kan banyak juga sekarang ya. 3,6 juta. Nggak masalah, nggak ada tekanan gitu. Ya nggak. Teman-teman nggak akan tertekan $200. Entry-nya kecil-kecil aja 0,01. Kasih SL, besok trading lagi. Kasih SL, hari ini analisa 2 kali. SL semuanya berhenti, besok lagi kayak gitu. Jadi nggak ada tekanan sama sekali. Dan hari ini ketika nggak ada momen pun, ketika nggak ada signal, oh ya udahlah, nggak usah trading karena nggak ada tekanan mas bro. Kalau kamu trading dalam tekanan ini, aduh, ini udah ke teknik udah pasti kacau ya, ke pikiran udah pasti kacau kayak gitu. Jadi trading itu jangan kayak saya dulu ya di proyek ya. Setiap hari Sabtu ya gajian, nanti Seninnya deposit. Pakai akun sen 200.000, habis deposit lagi, setiap gajian lagi. Kayak gitu terus ya. Sampai akhirnya saya nyadar akan satu hal. Oh ya, trading saya ini dalam tekanan. Saya nggak bisa. Makanya saya beralih ya, cari duit dulu yang banyak. Sebagian kecil saya tradingin. Sampai sekarang kayak gitu. Sampai sekarang akunnya udah lumayan agak gede ya, berapa ribu dolar. Dan di belakang itu sudah ada tabungan yang cukup. Jadi santai banget. Ini nggak ada signal nih, ya udah nggak usah buy. Ngapain gitu? Kita trading ngapain sih? Kita trading tuh resikonya gede loh. Ngapain kita harus buka entry di tempat yang memang kita secara sadar di situ nggak ada signalnya? Itu bodoh sekali gitu. Saya sendiri juga dulu seperti itu. Oke ya teman-teman ya, 4 hal itu kalau masih punya, mending nggak usah trading.